Ya niki ngaji alhamdulillah ceritanya itu pas Muharram kula nelpon Pak Harsoyo untuk minta sama Pak Tor ngaji muqaddimah ilmu tafsir. Semuanya yang saya hormati ini langsung mohon nggih mangke Pak Harsoyo bagian donga ben dadi kiai teng mriki. Nanti ngajinya 2 kali, yang difotokopi itu nanti untuk sesi kedua setelah asar. Sekarang itu ngaji hadisnya, ini ngaji tafsir. Misalnya di sini Hudalil Muttaqin oleh Profesor Zaini, ini saya baca aja biar tidak kelamaan. Quran itu beliau nerjemah dalikal kitab la raiba fi hudalil muttaqin. Kitab ini tidak ada yang diragukan, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sebetulnya kata takwa itu secara kosakata itu dari kata wako yaki wikoyatan. Terus ikut wazan ifta'ala jadi ittaqo yattaqi ittiqoan. Sebenarnya maknanya wako itu bukan takut, menjaga, no? Menjaga. Nah, menjaga itu adalah menghindari sesuatu supaya yang bahaya itu enggak terjadi. Jadi menjaga itu ada unsur, ada bahaya, kita cat supaya itu enggak terjadi. Itu namanya menjaga. Sebab itu bukti kalau makna saya benar, tidak salah. Ada kata ittaquwoha, tapi ada ittaqun naro. Kan enggak mungkin. Sama-sama jadi objek dari ittaquwoha, kok ada ittaqun naro, ya ada ittaqun nisa. Wajar tertawa kalau dibahas nisa. Ini dosen-dosen di Butan itu masih punya selera. Bahasa halusnya nafsu itu selera. Kalau Pak Harsoyo sudah off. Pak Rektor bina-bina. Nah ini dengerin betul ya. Jadi kata terus ada aturan iklal itu proses analisis lafadz. Terus jadi ittaqo. Terus Kiai Jawa supaya gampang dimaknani wedya sira ing Allah. Lho Allah itu zat yang menyenangkan, Tuhan yang menyenangkan kok malah ditakutin. Itu kan sebetulnya janggal ya. Tapi alhamdulillah barokahnya ini DPPA ya. Enggak pati mikir ya enggak pernah janggal. Penting ada uang operasional jalan. Yang jalan jangan hanya uang operasional, dakwahnya juga jalan. Kayak Universitas Islam itu yang jalan jangan insya Allahnya Islamnya. Ya relax saja ini karena nanti ngaji itu lama sampai maghrib nanti. Nanti jeda asar terus ngaji hadis, ini ngaji tafsir. Bukti kalau teori saya benar ini tak bacakan sekian kitab. Urusan takwa tadi, takwa itu maknanya apa? Menjaga. Jadi ittaqwa itu Allah itu jaga. Eksistensinya jaga. Eksistensi Allah dia jaga itu Pak Rohidin misalnya dimulai kita berkampanye, ngomong terus menerus. Bahwa Allah itu wajibul wujud. Wujud awal atau qadim itu Allah. Disebut kalau dalam ngaji di pesantren qadim apa? Qadim. Kita harus yakin Allah itu satu. Allah itu al-ahadus somad satu. Itu kita jaga. Jaga eksistensinya, jaga terkenalnya. Terkenal ini penting. Sebab itu ini cerita Pak Harsoyo. Saya pernah debat kecil sama Profesor Zaini. Termasuk sama Profesor Kures. Tapi debat-debat saling melengkapi. Kul itu kan terjemahnya katakan. Itu di fikih Pak Harsoyo ada sedikit masalah karena iman itu sekedar bil lisan, dengan lisan itu tidak cukup, harus tasdik bil qalbi. Iman kan harus membenarkan sampai hati. Tapi kalau orang membenarkan di hati tapi lisannya enggak ngomong, kan kita enggak tahu dia mukmin apa tidak. Jadi kalau diterjemah katakan itu tidak mewakili tasdik bil qalbi, keyakinan hati. Kalau diterjemah yakinilah tidak mewakili hukum formal, hukum syariat lah, bahwa sesuatu harus dikatakan. Saya guyon begini, sama masih ingat usul ke Profesor Zaini. Buat gini aja, katakan dan yakinlah. Tapi bahasa kul itu gak ada yang katakan juga yakini. Bahasanya tidak cukup, Pak. Nah, akhirnya kita butuh seni ngelola agama ini. Ternyata katakan itu penting, karena anak kita tahu tauhid, barokahnya bapaknya mengatakan. Umat ngerti tauhid, barokahnya guru-guru mengatakan. Ada sosialisasi. Jadi berkahnya kata-kata itu kemudian orang lain bisa mendengar. Orang lain bisa meniru. Paham ya? Lagi-lagi itu juga menjaga Allah. Makanya ketika Nabi dakwah sirron,
sama Allah lama-lama disebut fasda bima tu'mar apa? Fasda bima tu'mar. Kebenaran itu harus muncul, harus dikatakan. Nah ini sambil ngopi. Yang ngopi ketua sukunya aja ya. Anak-anak itu nanti ngopi sendiri aja. Nanti kalau ada orang setara rektor, rektornya nggak terima. Masa rektornya ngopi. Makanya ada kata ittaqun nisa. Jaga perempuan itu supaya jadi orang baik, jadi objek pelecehan, supaya pendidikannya cukup. Tapi juga ada kata ittaqun nar. Ittaqun nar itu jaga diri kamu supaya nggak masuk neraka. Juga ada kata ittaqul fitan. Kamu hindari fitnah-fitnah itu, prahara-prahara. Sebab itu ini cerita baru saya kitab yang saya bawa di sini itu kitab kuno, kitab dulu. Itu di sini dijelaskan. Ya saya baca ya, nanti otorisasinya ini kayak notulen ini nanti Pak Fajar sama Pak Sadali ini. Elsin ini dulu kuliah di sana jauh ini. Semoga ngaji betul, tidak hanya lihat mumi. Gak usah diterangkan, kamu tuh kok hasut itu biasa aja. Jadi takwa itu apa? Kata apa? Takwa ini di kitab saya halaman 36, tapi kayaknya Pak Fajar gak punya kitab ini. Nah, saya baca dulu ya, nanti di finalisasi sama ini, biar difoto nanti ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, darajatut taqwa khamsun. Satu, ayat takyal abdu al-kufra. Wadhalika maqamul islam. Jadi siapapun yang tidak kafir, itu sudah diberi status takwa. Karena dia menjaga dirinya tidak kafir. Jadi orang Islam yang nggak sholat, yang perilakunya masih nggak melakukan kewajiban, itu punya sisi takwa, tapi baru takwa syirki, menghindari syirik, menghindari ateisme. Ya. Wadzalika maqamul Islam. Jadi sekedar bersyahadat, belum sholat, belum macam-macam itu juga takwa, tapi baru takwa dari maqam Islam, ya. Baru takwa dari kemusyrikan, dari. Ini saya persaksikan dulu biar difoto Pak. Yang foto kok apa Pak? Ahli IT itu. Ini santri saya mulai kecil, tahu-tahu jadi dosen UI. Gak ngerti-ngerti yang ngelola Islam. Waduh. Terus ketemu dari jatuh apa hukum ini? Di mana? Genami. Ya nanti kalau ingin referensinya minta tolong Pak Fajar ya, gratis ya. Kalau minta uang haram. Sudah ketemu? Tadi sudah perjanjian saya sama Pak Rektor sama Pak Harso ya, supaya otoritatif. Referensinya apa? Di foto. Nanti teman-teman bisa tanya. Nah, tanya terang lebihan Jarjo terus Bu Barno. Dan kesannya Islam kamu lebih baik. Terus wa ayat takyal ma'asiyah wal khurumati wa huwa maqamut taubah. Juga menghindari semua bentuk maksiat. Nah, itu sudah maqamut taubah. Memang dia menghindari hal-hal yang buruk. Terus ini yang ketiga yang naik kelas lagi wa ayat taqiya asyubuhati wa huwa maqamul wara. Bahkan hal-hal yang syubhat saja dijauhi. Meskipun enggak banget haram tapi sekedar remang-remang dijauhi. Makanya dulu banyak kiai-kiai itu meskipun pejabat katanya tetap punya pisang, punya ketela yang ditandur sendiri di tanah yang karuan halal milik leluhurnya. Karena itu yang karuan apa? Halal. Kalau uang-uang yang dari macam-macam itu takut biasanya dipakai sarana umum kayak pondok atau jembatan atau apa. Karena takut itu syubhat apa? Misalnya gini Pak Arsoyo, saya ini kan kiai disalami Pak Arsoyo misalnya mau nyalon Bupati Sleman ya Mukhalin misalnya. Itu kan nyalami template saya 10 juta sebenarnya order. Order kalau jadi bupati yang anggap wah Gus Pak doanya mustajab. Kalau ndak kiopo. Artinya ini sebenarnya uang kontrak. Kalau langsung saya makan ini saya tahu legowonya itu kalau nyata-nyata jadi. Kalau nggak jadi kan terus menyangsikan. Itu kalau orang waroi yang kayak gitu jangan makan. Disedekahkan saja sama fakir miskin karena itu riskan. Itu kan kayak DP. Karena nanti kalau jadi bupati betul nambahi biasanya karena itu dianggap paham ya.
Kayak kamu misalnya mahasiswa terus dibiayai calon mertua, itu kan bayangan kamu jadi rektor. Ternyata hanya pengurus DPPAI itu nggak mau itu. Itu subat itu karena nggak sesuai ekspektasi. Halal-halal pas-pasan lah kira-kira gitu. Kayak ini dibiayai orang tuanya, nyongkornya jadi pengurus PBNU atau PP Muhammadiyah. Malah tadi mondok. Paham ya? Nah, kalau sudah gitu namanya maqamul warok. Terus ada lagi Pak Arsoyo, makom yang keempat. Wa ayat taqiyal mubahati wa huwa maqamu zuhdi. Sesuatu yang boleh pun kalau itu riskan dihindari. Itu zuhud. Tapi contohnya jangan Pak Fajar, Pak Arsoyo mungkin. Kalau Pak Fajar gak mungkin. Misalnya malam-malam lapar. Kalau Pak Arsoyo, wah marung. Kalau bakulnya cantik nanti lupa istri gimana? Padahal marung itu halal. Tapi ada titik riskan. Makanannya halal. Kalau Pak Fajar ya mangan ngomaro iku wae. Itu mubah pun dihindari karena takut ada masalah. Itu juga takwa. Nah ini yang mungkin ini kelas saya, sampean nggak percaya nggak apa-apa. Yang terakhir itu wa ayat taqiya khudura ghairillah ala qalbi. Wa huwa maqamul musyahadah. Kelas di mana takut hadirnya selain Allah di hatinya. Jadi misalnya saya punya uang dikasih Pak Arsoyo, misalnya dikasih Pak Fatul Wahid atau dikasih mahasiswa. Enggak kepikiran kalau ini dari makhluk. Karena takut memberi ruang makhluk. Tetap semua rezeki itu dari Allah. Yang menggerakkan hati kamu ngamal ya Allah. Harta yang dipakai juga milik Allah. Wah itu sudah makom paling tinggi. Dia enggak nerima kehadiran selain Allah. Kalau di Quran itu ada ayat itu Pak Arsoyo. Kulillah wa kulillah sumadarhum fi khawdihim yal'abun. Kabeh ku mau ngelakoni. Kabeh itu Allah. Jadi Pak Fatul Wahid suatu saat kalau makomnya sudah kayak saya jadi rektor bukan karena saya profesor, bukan karir saya. Kabeh itu Allah. Kalau sekarang belum mau masih jumawa. Tapi suatu saat saya pasti mau ya. Pasti mau. Saya dulu pas rektor juga masih belum begini. Pas sudah ndak ini sudah mau ke kelas nomor 5 ini apa? Menolak kehadiran selain. Ini milih yang mana ini anak-anak ini mahasiswa apa? Mahasiswa. Wah berarti cek pas-pasan ini belum makom. Pokoknya ndak kafir dulu ya. Iya Pak Sedili ini pokoknya ndak kafir dulu urutannya. Muslim. Tingkat satu ya. Sudah nomor 1 apa tingkat 1? Tingkat 1 bahasa kerennya nomor 1. Ya, jadi saya pastikan makna saya itu benar, bukan karena saya sombong atau merasa apa-apa, karena ini referensinya jelas. Ini kan makanya saya tadi matur ke Pak Rektor, Pak saya ngaji yang sangat otoritatif. Ya, satu menghargai UII sebagai kampus besar, apalagi pakai label apa? Islam. Itu jangan sampai Islamnya itu insya Allah ya, jadi Islam beneran, apa? Islam beneran. Jadi sehingga di bab ini Pak Arsoyo sampai Nabi ngendikan, tapi bukan berarti menghalalkan soal ini, hanya ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saroko. Itu bukan mengesahkan perilaku buruk, itu bukan. Ada wilayah yang tidak terganggu itu karena wilayah iman, makomnya Islam. Saya kalau nyontohkan itu tidak pidana. Tidak pidana gini Barso, ada nyuwun sewu warga Indonesia korupsi atau nyopet atau maling. Masih warga Indonesia enggak? Warga Indonesia, bahkan ketika di penjara pun dia tetap orang. Tapi kalau dia mengurus paspor, ganti identitas, ganti warga, KTP-nya diganti, paspor ganti, benar-benar enggak warga Indonesia. Sama, orang kok merubah status Allah, tidak mengimani. Allah itu udah ada. Nah, itu berarti merubah status kehambaan dia, merubah status hambaan dia, nah itu baru kafir karena dia merubah status kehambaan. Tapi kalau baru salah nyuwun sewu orang Islam, nyuwun sewu ada yang korupsi, ada yang nakal, ya dia tetap Islam, tapi yang jenis ini, jenis ini. Kalau dalam guyonan bapak saya itu orang Islam loro, ono sing umat Islam, ono Islam sing kumat. Nah ini yang yang nomor 2 itu apa? Islam yang kumat, tapi tetap Islam. Tapi yang jenis apa? Kumat. Kumat itu pilih itu agak masalah dengan dirinya. Ya clear ya. Nah, supaya Anda nanti kalau baca kata itu di hadis. Ada lagi bukti teori ini benar. Di surat Ahzab kalau nggak salah itu ada ayat gini.
Ada yang hafal Quran enggak ini dari sekian? Hafal separuh-separuh lah. Coba ngaco-ngaco yang lamat-lamat lah. Yang awasi. Coba ngaco aja lumayan nanti biar cari. Ya. Enggak akan saya tes sudah. Siapa Pak Sadili itu? Loh saya di UI itu lama, saya itu seangkatan Pak Harsoyo loh, khidmah UI itu. Ya di Quran kan ada ayat apa? Tsumma aurasnal kitab alladzina nastofaina min ibadina. Pertama yang disebut apa? Faminhum zalimul linafsi. Allah itu kitab ini Quran tak wariskan sama orang-orang yang saya pilih. Pertama yang disebut apa? Sebagian mereka tapi ya zalim. Ya. Karena tadi ada zalim yang tidak ganggu iman. Ya tadi misalnya nyuwun sewu ada copet, ada maling, ada orang-orang yang berbuat buruk. Dalam keyakinan madzhab Ahlussunnah wal Jamaah dia tetap mukmin karena tidak merubah status, apa? Tidak merubah kayak tadi orang copet, orang maling, tetap Indonesia enggak? Tetap karena masih ngakui warga negara apa? Ya, tapi kalau dia sudah merubah KTP-nya, paspornya dan benci Indonesia, namanya sudah enggak warga. Nah, kira-kira kafir itu kayak gitu. Dia merubah status dia hamba, jumawa, angkuh, nggak ngaku eksistensi Allah. Itu disebut mulhid atau mungkir. Itu sudah, meskipun dia nggak pernah melakukan dosa-dosa besar, tetap saja nggak Muslim kan? Ya, jadi clear ya. Jadi maknanya takwa sebenarnya maknanya apa? Menjaga. Makanya nanti maknanya proporsional. Misalnya ada kata ittaqun nisa, jaga perempuan supaya tidak jadi objek orang-orang nakal, supaya tidak berpikiran nakal, tidak berperilaku nakal. Ittaqun nar juga sama, jaga supaya kamu gak kena api. Nah, kalau Allah ini kan agak unik. Allah itu zat yang menarik, yang mahbub, yang kita cintai. Kemudian disuruh takutlah pada Allah. Masa Allah ketemu Allah takut? Malah kita disuruh fafirru ilallah, mendekat ke Allah kok malah. Nah, takutnya apa? Jangan melakukan sesuatu yang bikin Allah murka. Clear ya. Terus kedua menyangkut asbabun nuzul. Ya ini yang mulai tambah menarik ini ya satu-satu. Asbabun nuzul itu begini. Quran itu punya kata-kata bahasa kata-kata yang umum. Dan itu kalau difahami umum bahaya sekali. Maka dibutuhkan analisis yang bernama asbabun nuzul. Misalnya di Quran ada ayat fa'enama tuwallu fasamma wajhuwa. Qulillahil masyiru wal maghrib misalnya. Itu kalau kita nggak ngerti asbabin nuzul, kamu di mana saja yang penting itu menghadap. Makanya pernah ada aliran sholat 4 rakaat 4 arah. Alasannya Allah itu ada di ya itu. Nah, seperti itu harus otoritatif. Kita harus ngaji kitab namanya asbabin nuzul. Nanti tak tunjukkan kitabnya Pak Fajar. Jadi lafadz yang umum atau frasa atau qodiyah kalau dalam bahasa santri itu tetap harus dianalisis pakai asbabin nuzul. Misalnya tadi fa'ina matuwallu fasamma wajhu. Ada ayat lagi yang lebih ekstrim dan itu melahirkan satu kecelakaan sejarah. Dulu ada ajudannya Umar. Sayyidina Umar punya ajudan namanya Qudamah. Dia solehnya minta ampun. Tapi kalau mau wiridan tuh ngefly dulu. Karena nanti lebih kuat. Nyabu dulu. Terus nyabu wiridan. Terus wiridan nyabu lagi. Wiridan lagi. Dan itu korban memahami ayat. Laisa alal ladina amanu wa amilus solihat. Junahun fima to'imu. Tidak masalah orang-orang yang takwa. Apapun yang dimakan. Atas setelah itu takwa lagi. Nah itu kan ayat umum yang seakan-akan maknanya itu boleh. Nah ini saya baca sebelum ya masalah asbabun nuzul. Ini supaya tahqiq saja. Saya percaya sampean percaya saya tapi biar otoritatif ya, biar apa? Otoritatif karena ini ngaji sama ya sama orang yang ya tadi lah. Sama Islam beneran ini sama. Bukan Universitas Islam apa? Insyaallah. Wah, samu sembrono, kampus-kampusnya sendiri kok di istilahnya ikutnya partai itu asbabun nuzul apa? Asbabun nuzul itu masih awal di sini masih awal. Di sini ikutnya nanti tak tunjukkan Pak Fajar. Saya beri contoh ini tak baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sponsornya begini. Kenapa harus ngerti asbabun nuzul? Saya baca dulu ya.
Iklam saterusé annal lafdhu qad yakunu aman wa yakumud dalil ala takhsisi. Lafadznya itu umum tapi orang tahu bahwa ini maknanya khusus atau kejadiannya khusus. Terus promosinya begini. Al-wuquf alal makna termasuk penting yang ngerti asbabun nuzul, kamu tahu yang digedaki wa izalatil iskal dan itu menghilangkan kejanggalan. Di sini diterangkan misalnya wa min dzalika qaulu ta'ala fa inama tuwallu fa thamma wajhuh. Fa inna law tarokna wa madlulal lafdzi laqtado annal musalliya la yajibu ali istiqbalul qiblah safaron wala hadaron wa huwa khilaful ijma'. Falamma urifa sababu nuzuliha ulima annaha fi nafilatis safar au fi man shalla bil istihad wa bana lahul khata'u ala ikhtilafi riwayat fi dzalik. Jadi dulu pernah sahabat itu di hutan, misalnya kalau di Indonesia mungkin di atas Merapi gitu, ada sahabat 4, entah 5 gitu. Pak Harsoyo sholat milih kiblat yang beliau ijtihad. Pak Wahid juga gitu, saya gitu, Pak Fajar gitu, Pak Rohidin gitu. Setelah pagi, semuanya ternyata itu nggak ada yang benar. Yang benar pun faktor tepaan. Nah, ternyata karena itu ijtihad yang salah dan sudah berusaha ngerti kiblat, dan Allah akhirnya maklumi, ya sudah tidak apa-apa, tidak usah ada, lihat kamu juga menghadap kiblat. Nah, fa'ena matuwalu itu konteksnya itu, gitu ya, konteksnya itu. Kamu di mana saja menghadap, di situ ada ridho Allah. Jadi tidak ada hubungannya dengan pembolehan orang tanpa apa? Kiblat. Atau kedua, fi nafilatis safar. Nafilatis safar itu kalau orang punya hobi sholat. Ini yang nggak kebayang bagi kamu-kamu itu. Muka-muka kayak kamu itu nggak kebayang. Nabi itu saking senengnya sholat. Ketika naik unta pun itu ya sholat. Dan nanti kiblatnya ngikuti arah unta atau arah perjalanan. Tapi nggak kebayang tuh kalau satu libur nggak kebayang. Sholat subuh aja disiram air istrinya. Di kampus ngurusi Islam di rumah. Wah. Ngurusi istri aja nggak bisa. Ya, jadi seperti itu penentunya adalah asbabin nuzul apa? Penentunya adalah asbabin nuzul. Jadi misalnya di terjemah itu begini. Ya, apa tadi? Fa'ena matwallu fathamma wajhu. Itu kan kesannya tadi. Kesannya itu kayak kita bebas gitu apa? Kayak kita apa? Bebas. Tapi ternyata yang dikehendaki itu adalah kiblat dalam konteks orang tersesat atau orang yang di safar. Ya, jelas ya. Jadi ini terus saya baca di kitabnya ini. Fa'ena matwallu fathamma wajhu. Itu konteksnya hanya itu saja. Konteksnya nafilatis safar, Nabi saking senengnya sholat itu adalah sampai ketika naik unta pun inginnya sholat. Tapi untuk sunat ya, jangan untuk fardu ya. Kalau untuk fardu sebagian ulama rata-rata bilang itu iadah. Kalau untuk apa? Fardu. Terus atau orang bingung. Makanya di kitab fikih itu ada bab begini Pak Fajar. Al istihad la yunqadu bil istihad. Itu termasuk contohnya itu ada orang, satu orang sholat 4 rakaat dengan 4 arah. Jadi adalah sekarang kepikirannya sana kiblat. Rakaat kedua rubah sana. Sampai dijajal semua. Karena dia berusaha menemukan kiblat, Allah ngapresiasi. Sholatnya itu dianggap sah. Karena dia sudah berusaha mencari kiblat. Nah, ayat-ayat seperti itu konteksnya adalah masalah asbabin nuzul. Bukan punya makna umum yang terus orang bebas tanpa apa? Kiblat ya, yang bukan berarti orang terus bebas tanpa apa? Kiblat. Ya, clear ya? Biar sampean ngerti. Nah, begitu juga seterusnya ada ayat Ba'arsoya inna sofal marwata min sya'airillah. Itu kan terusannya tuh agak ekstrim. Kamu yakin nggak sa'i di sofa marwah itu wajib apa sunat? Wajib kan? Bahkan rukun. Tapi redaksinya Quran itu saya mencari di terjemah ini Fajar di ayat Baqarah 158. Biar orisinil. Baqarahnya 158. Sofa dan marwah termasuk syiarnya Allah. Terus Allah ngendikannya itu agak ringan. Maka kalau kamu kaji, kalau sa'i ya enggak apa-apa. Kalimatnya fala junah itu enggak apa-apa. Kesannya kan bisa ya, bisa tidak. Sudah ketemu. Kegiatan. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah termasuk sebagian syiar Allah.
Maka barang siapa yang berhaji atau umroh, tidak ada salah baginya untuk bersa'i di antara keduanya. Tidak bersalah kan? Padahal hukumnya sa'i itu sekedar tidak bersalah apa harus? Ya. Terus yang fa'in nama tua lu terjemahkan 115 itu mau terjemah. Aku mau suhu kok mau terjemah. 115 orang. Yang fa'in nama tua lu satu mau. Kamu ya nggak apa-apa satu ini bukan nganggur. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tawallu fasamma wajhullah. Sadili itu nama mursyid toriko terkenal, macam Sadili. Tapi enggak ini. Yang toriko Sadili terkenal. Jadinya gini itu enggak. Artinya milik Allah timur dan barat, kemana saja kamu menghadap wajah, disitulah Allah ada. Sungguh Allah maha luas dan maha mengetahui. Udah terjemahnya bawa aja nanti tak tunjuk. Ayatnya tenang aja, enggak usah nyari kamu tanya. Tak kon golek ayatnya yang nganti sesuk urip meneh mati sesuk mari meneh ra ketemu. Jelas ya kalau menurut terjemah itu kan riskan bahwa orang bisa berpaham sholat itu kemana saja kan. Nah kalau fala junah itu kasusnya gini. Memang awalnya kasus makanya saya ada bilang asbabil wurud tapi memang asbabil kasus. Dulu di antara rahasia kenapa sih Nabi itu 16 bulan, kila 17 bulan. Pokoknya terpaut satu kalau enggak 16, 17. Di semua riwayat ahli hadis. Saya ulang lagi, di semua riwayat Nabi itu disuruh Allah itu menghadap ke Baitul Maqdis, Baitul Muqaddas yang di Palestina itu. Karena itu kiblat Ibrahim, di situ ada Sokhroh yang dulu dipakai Mi'raj. Itu sirinya, rahasianya. Kalau tadi Pak Rektor bilang asror tadi, rahasianya adalah di seputar Ka'bah itu ada 360 arca berhala. Sehingga Nabi kalau menghadap Ka'bah mau tidak mau otomatis juga menghadap berhala. Nah, di Safa dan Marwah, Safa Marwah kan dekat Ka'bah. Itu ada arca atau berhala namanya Isaf dan Nailah. Ya, namanya siapa? Isaf dan Nailah. Berhalanya namanya Isaf dan Nailah, bukan Sadali dan Fajar, ingat loh. Isaf dan Nailah. Ya, ini rileks saja biar. Nah, ketika Islam datang dan tidak membolehkan yang berbau gituan, itu terus mereka, ya Rasulullah kita ini mau tidak mau harus sa'i karena kita ini umrah atau haji. Tapi harus melewati Isaf dan Nailah. Itu gimana? Apa dibatalkan saja kewajibannya? Ya, pertanyaannya itu apa dibatalkan saja? Karena harus melewati dua berhala tadi. Terus Allah menurunkan ayat, ya sudahlah ngitung yang hak saja. Yang hak adalah bahwa Safa dan Marwah faktanya adalah termasuk syiarnya Allah. Jadi ngitung itu hak. Maka kalau di situ terpaksa ada Isaf dan Nailah, nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa itu nggak menggugurkan kewajiban saya. Nggak apa-apa itu maksudnya diabaikan, apa? Ya. Diabaikan. Yang diabaikan berhalanya. Berhalanya. Ya ibarat gini, ini cerita. Mungkin Pak Rasul nggak pernah dengar karena ngaji sama Kiai NU baru tenanan sekarang. Kiai pesantren maksudnya bukan Kiai NU, Kiai pesantren. Dulu itu ada Kiai khusyuk. Dulu kan masih banyak orang khusyuk. Kalau sekarang kayaknya susah. Itu gak mau haji karena ngerti kalau di pesawat itu mesti ketemu pramugari cantik. Udah cantik ya gitulah menarik. Takut betul kalau orang khusyuk ini kan kalau kamu gak kebayang takut kan. Sampai beliau tuh hampir fatwa, gak mewajibkan haji. Beliau meyakini, wah kalau haji Gus lewat bank ya transaksinya gini. Nanti di pesawat ketemu orang-orang cantik, wah itu haram gini. Oh, gaji-gajinan orang Jawa itu gak merasa gaji-gajinan gitu. Karena dianggap itu manek, penghalang status wajib atau penghalang hukum wajib. Makanya ketemu banyak kiai, terus diingatkan, termasuk pakai takbir ini, inna sofal marwata min syairillah. Jadi dulu itu pernah ada haram itu diabaikan tadi demi kebaikan haram itu diabaikan. Artinya meskipun di pesawat ada pramugari, kalau mau haji ya haji aja. Yang nggak boleh yang godanya itu kalau hajinya ya dong ya. Jangan kok terus boleh kamu minta nomornya itu enggak, maksudnya itu ya haji aja. Soal itu diabaikan. Ini bisa, kalau ini sudah bisa kayaknya sudah bisa. Tapi kalau yang enggak bisa ini apa itu? Clear ya?
Clear ya? Jadi yang taat ya tetap taat, kali itu ya diabaikan. Artinya gini, andai kan saya jadi kiai menangi seperti itu kan bilang, kalau mau umroh saja. Tapi itu gue harus ketemu perempuan-perempuan cantik gini. Ya itu diabaikan saja, tidak ganggu kewajibannya. Nah sama, ya kira-kira gitu. Jadi fala junaha itu tidak apa-apa, sudahlah tetap sa'i saja, abaikan yang tadi. Jangan terus itu mengubah kewajiban. Kalau itu pakai gitu ya tidak ada orang kuliah. Anak perempuan mau kuliah di UI, itu dosennya Pak Fajar, Pak Sadili. Kayaknya masih riskan gitu. Wah, nggak ada orang nuntut ilmu kan? Terus Pak Sadili juga nggak mau ngajar di mahasiswi. Karena mah nggak mau ngajar. Wah riskan. Soalnya pas-pasan saja. Nah kalau saya bilang nggak apa-apa, maknanya diabaikan tidak melakukan loh mana? Oh. Ya clear ya, itu penemunya atau penentunya juga mengenali asbabin nusyuk. Saya baca ya. Wa min dalika qaulu ta'ala inna sofal marwata min sya'airillah fa inna dhahira lafdhiya la yaqtadi anna sa'ya fardun. Ya, kalau melihat secara lafaz kan sa'i itu berarti tidak fardu kan Allah hanya bilang tidak apa-apa. Nah, terus walhasil wa qadrat Aisyatu ala Urwah fi fahmi dzalik bisa babi nuzuliya. Wa huwa anna sahabata ta'assamu dari kata asima ya. Asima itu dosa ya. Ikut wazan tafa'ala jadi ta'assama apa? Ta'assama itu merasa dosa ya. Anna sahabata ta'assamu binasai bainahuma li annahu min amalil jahiliyah karena pernah ada tadi isab dan itu. Foto sih. Tak tudono ben ra kesuwen. Ana sahabata ta'assam. Ya nanti nagih Pak siapa? Fajar sama Pak Sadili sama Pak Nanang yang ngurusi apa? Islam. Ngurusi Islam di UII bukan di sini. Di sini saya. Sudah. Ya clear ya. Jadi terus sekarang masalah nasa mansuh ini kan clear tentang mukaddimah apa? Ilmu apa? Tafsir. Nasa mansuh itu kelihatan datar, tapi itu urgen sekali. Karena agama sebagai aturan ya, atau solusi, mau tidak mau kan bersentuhan dengan hukum sosial. Yang tidak akidah. Saya tadi sudah matur Pak Arsoyo. Agama yang tidak akidah itu kan bersentuhan dengan hukum sosial. Kalau yang akidah jelas Allah itu satu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah kalau sosial. Saking bersentuhan dengan sosialnya itu Pak Fathul Wahid. Imam Syafi'i itu punya istilah begini Pak Arsul. Ketika Nabi misalnya sodakoh atau zakat pakai kurma atau pakai susu kering misalnya. Sodakoh atau zakat. Atau dulu ngamal pakai dinar. Pakai apa? Dinar. Itu langsung dianalisis kutil balad. Pokoknya makanan pokok. Zakat itu ngambil makanan pokok. Berarti di Indonesia pakai apa? Beras. Ketika Nabi sodakoh pakai dinar, langsung dianalisis pakai saman, yaitu alat tukar atau uang yang sah. Jadi kamu tidak usah memaksakan mentang-mentang anut sunat Rasul, terus kamu makan kurma, terus bisa mencret. Terus mentang-mentang sunat Rasul, saya tidak pernah sodakoh, karena sekarang nggak ada dinar. Nabi kan sodakohnya pakai dinar, medit ya alasan. Kalau mau kikir saja, tidak usah punya. Lama Pak Arzo nggak jadi wakaf tanah. Karena Nabi gak pernah wakaf tanah di Sleman, wakafnya di Mekah. Oh ini kan tanahnya di Sleman. Lama-lama ada orang gak sholat, Nabi sholatnya kan di Mekah, kita kan di Indonesia. Bisa rusak semua kalau ya pakai mersiskan sunnah Rasul. Itu ada analisis. Nah, itu juga yang menjadikan kenapa harus ada ulama usul fikih. Orang yang bisa menganalisis, apa bisa? Misalnya begini, saya beri contoh di bab haji. Nabi itu domisili di Medina, karena di Medina itu melewati Dzul Khulaifah yang sekarang disebut Bir Ali. Maka mikotnya Nabi ya dari Bir Ali. Tapi kalau orang Yaman ya dari Yalamlam. Atau orang Indonesia rata-rata terbang lewat Yalamlam. Mungkin orang tertentu di kawasan Jirona ya Jirona. Ada yang dari Tanim, ada yang dari Juhfa. Jangan mentang-mentang kamu orang Indonesia ikut sunnah Rasul terus memaksakan dari Indonesia di atas Yalamlam. Mohon niat apa? Ihram. Enggak, saya nanti aja dari Birali. Nabi kan dari lama-lama enggak ada orang berani nampak di Sleman. Nabi kan hidupnya di Medina kok. Sleman. Hadisnya mana? Nanti panjang.
Analisis itu penting supaya orang itu proporsional. Apa orang itu? Itu juga bagian dari ulumul Quran. Ulumul Quran. Sehingga kalau kamu nuruti persis, misalnya begini, saya pernah ditanya. Ini saya, Pak Arsoyo, Pak Fatul Wahid, kalau naik Innova atau naik mobil, kan mesti dongo, wes soleh lah, jadi tak alani mesti mergo wes soleh, nang kowe lali numpak terus untuk gratis mangkat kabeh. Kalau yang soleh-soleh gini itu kan kalau naik ya subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Itu jelas di Quran tuh wal khaila wal bighala wal hamir wal khaila wal bighala hamir. Jelas yang dicontohkan di situ ya kendaraan itu ya unta, khimar, kuda. Dan karena yang dikendarai itu hewan, dulu Allah bayangkan juga litas tahu ala duhuri, kamu naik di punggung hewan itu, sumatazkuru ni'mata rabbikum idastawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Terus kamu sekarang naik pesawat, naik Innova. Ini kan tidak kuda. Ini kan tidak unta. Jadi gak usah doa itu, karena doa itu untuk apa? Naik kuda atau unta. Ya kacau semua kalau gitu. Makanya dibutuhkan ilmu namanya usul fikih. Usul fikih itu kira-kira analisis. Yang dilakukan Nabi itu jenis ubudiyah makhdoh sehingga nggak bisa dinego. Atau jenis produk sosial. Atau jenis, nah kalau produk sosial ya tadi sudah musyawarah sama Pak Arso tadi ya kontekstual atau apa kondisional namanya produk apa. Nanti lama-lama gini, pakai jangan, Nabi dulu nggak pernah pakai. Bid'ah itu. Ya, panjang nanti ceritanya. Ya, jadi seperti sekarang kembalikan asal mansuh. Kenapa saya terangkan ini dulu? Karena begini, ada ayat yang berlawanan 180 derajat sekalipun. Kalau masih bisa dianalisis karena produk sosial, itu kategorinya tidak nasah masuk. Kecuali sudah nggak bisa dianalisis pakai analisis tadi. Misalnya begini Pak Arsoyo. Ada ayat itu qatiluhum, kalau ketemu musuh itu beranikan kamu berani perang, duel. Tapi ada ayat fa'fu anhum wasfah, abaikan saja, maafkan saja. Dan sama-sama pernah terjadi. Nabi, sahabat dulu dipakai bal-balan Abu Jahal di Mekah, enggak melakukan perlawanan. Tapi setelah periode Madinah melakukan apa? Perlawanan. Kata banyak ulama, seperti itu golek anu bab nasaman golek ini. Seperti itu produk analisis. Ketika Nabi lemah dan jumlahnya baru 6, baru 10. Kan nggak mungkin ada perintah boleh perang atau harus perang. Karena ini nggak realistis. Loh. Apa? Nggak realistis. Sehingga ayat-ayat Makkiyah rata-rata ya produknya fa'fu anhum wasfa. Maafkan saja. Ya, paham ya? Tapi ketika di Medina udah punya orang gagah berani, sahabat-sahabat Ansor jumlahnya besar, komunitasnya besar. Terus di bal-balan menengahnya kan ya lucu. Lucu kan? Lucu. Itu kan ada konteksnya apa? Ada konteks. Kalau seperti itu maka nggak perlu dianggap ayat fa'fu anhum wasfah dinasah pakai ayat perang misalnya. Ya sama lah seperti pertama orang Indonesia didatangi Belanda nggak tahu apa-apa zaman agresi lah, zaman dulu agresi. Bisa apa? Terus banyak yang terpelajar, banyak ada yang bisa jadi pilot, tentara sudah terbentuk, kiai-kiai komunitasnya besar ya melakukan apa? Perlawanan. Tapi nggak perlu kamu katakan perlawanan itu satu hal yang harus karena ini Belanda penjajah. Lah era sekarang peradaban begini kan yang ada kerjasama kan. Tapi dulu karena mereka datangnya musuhi, ya kan itu kan urusan kondisi ya. Ya kondisional nggak bisa disamaratakan. Ya. Nah, saya baca ya masalah nasa mansuh itu. Nasa mansuh itu komentarnya harus persis seperti saya ini, itu baru benar. Kalau enggak rapati benar. Ayat yang berlawanan tadi, jika konteksnya itu bisa dianalisis kondisional, maka masalahnya bukan nasa mansuh itu ralat hukum. Nah, kalau yang enggak kondisional kayak tadi, Nabi pernah menghadap Baitul Maqdis terus dipindah ke Ka'bah. Sampai sekarang ya harus Ka'bah. Dulu iddah ketika orang ditinggal mati suaminya pernah iddah itu 1 tahun. Wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Berarti pernah iddah berapa? Setelah itu dinasah ya tarabbas nabi anfusihinna arba'ata asyuri wa asyra. Jadi 4 bulan 10 hari. Itu nasaman karena enggak bisa dianalisis secara apa? Sosial. Ini kalau baca ya, yang bisa dianalisis secara sosial.
Asalisu ma umira bihi li sababin summa yazulu sababu. Kal amri khinad do'fi atau khinad du'fi wal kilati bisobri wasofhi. Summa nusikha bi'i jabil kital. Wahada fil haqiqati laisa naskhon. Apa laisa naskhon? Karena bisa dianalisis asal usulnya. Nah ini biar difotoin. Apa ini? Mulai ini ma umira li sababin ini. Foto dulu nanti biar ada yang tanya. Dah. Nah, sehingga kiai-kiai Jawa ketika meskipun ngaji Jalalain, ngaji kitab Jalalain, tafsir Jalalain, kan sering ada ayat misalnya lakum dinukum waliyadin, kadang sebagian dikomentari mansukhun fi ayatis saf atau fi ayatil kital. Itu kiai Jawa tidak ada yang ikut meskipun mereka baca kitab karena ngerti konteksnya apa? Ya, misalnya kita dulu ketika Jepang datang ke sini itu memang jajah, ya kita bilang ada revolusi jihad, misalnya resolusi jihad, ada resolusi jihad. Dulu Mbah Hashim, Mbah Ahmad Dahlan juga sepakat melawan penjajahan, apa ngelawan? Jadi ketika di kesini studi banding atau kesini tukar ilmu ya nggak ada masalah kan? Bahkan di Quran sudah diumumkan wa in ahadum minal musyrikin astajaruka ya fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ya, kalau ya kan ya tadi konteksnya beda. Ya konteksnya itu beda. Kemarin saya jagungan itu saya sama Pak Alwi Shihab, adiknya Pak Kures, kan dulu pernah menteri luar negeri. Kata beliau, sekarang Gus ngomong rekonsiliasi cek susahnya, alasannya ngenang masa dulu. Nah, masa dulu ya ada yang sekarang nggak mau. Dulu pernah kan ada istilah zaman dulu pernah sedikit konflik dengan Malaysia, Pak Karno bilang gayang. Ya masa sekarang kan ya jelas enggak itu. Tapi kan konteksnya beda. Dulu Mbak Hashim, Mbak Madalan bilang resolusi jihad. Ya sekarang kan enggak. Malah anak-anak ini nunggu ada beasiswa ke sana. Enggak belajar malah dulu ayah Amsterdam. Oh, bal-balan. Apapun itu kan hal yang seperti itu kategorinya itu ma uzila li sababin, ma uzila li sababin. Jadi hilangnya bukan karena hukum nasa manso, tapi karena sebab yang berbeda. Saya tadi jagoan Pak Marsoyo dulu itu orang kiai-kiai termasuk buyut-buyut itu ngaramkan orang pakai pantolan ya, pakai celana, pakai apa itu dasi. Karena itu londo itu. Mantasabba biqaumin bahwa minhum. Ya pernah kan ada era gitu. Lah sekarang rektor Universitas Islam Indonesia pakai celana, pakai dasi. Londo itu kalau dulu tuh. Sekarang enggak. Sekarang kalau pakai sarung malah dianggap wow, masalah itu. Kecil saya masih ingat, orang pakai sarung tuh enggak dianggap sunat. Karena dulu katanya, cerita dulu. Wong sing nganggo sarung kalau Upiok kalah terus kemulan turun ning rondan. Dari dulu pernah. Loh iya tak cerita kuno dulu tuh orang kalah main tuh. Ini saksinya banyak ini kan. Dulu sarung pernah ya, nasibnya gitu pernah ya. Sekarang saja sarung jadi simbol pakaian apa? Santri. Dulu gak? Ya, masih ingat ya cerita itu. Upiok kemulan, semain kalah kemulan tidur dia mah. Ya terus jangan bilang, oh ini sarung simbol orang kalah apa? Main kalah judi gitu. Jangan, sekarang konteksnya beda. Nah itu gak perlu kamu analisis pakai NASA. Maksudnya kalau suatu saat Anda baca ayat yang konteks maknanya kok beda sama sekali, enggak langsung boleh dianalisis itu NASA langsung. Bisa aja konteksnya beda. Ya kira-kira gitu harusnya. Jadi di sini redaksinya ma'umira bihi li sababin summa yazulus sabab. Saya contohkan tapi Pak Fajar enggak usah tersinggung. Misalnya kenapa sih Nabi itu banyak yang poligami? Orang di nikah Nabi itu bangga. Mertuanya ya bangga, iparnya ya bangga. Umatnya ya bangga. Saya tak tahu yang kamu nikah itu bangga apa enggak poligami. Sehingga dulu namanya Juwairiyah itu dulu ketangkep ketika perang. Oh itu orang Banil Mustalik itu bencinya sak boleh sama Nabi. Kelompoknya Nabi juga benci sama Banil Mustalik. Setelah Juwairiyah itu dinikah Nabi, semua tawanan sahabat yang di Banil Mustalik dilepas. Azharu Rasulillah, ini keluarga besan. Yang sahabat juga ngelepas Banil Mustalik karena keluarga
punya ini cara sekarang gitu keluarga besar. Nah, maksud saya cerita saja, ada usaha itu, gak usah cerita. Cerita aja